Gue harus bisa jaga sikap. Gue harus tetap tenang. Jangan sampai semuanya malah makin berantakan. Gue gak boleh takut. Gue harus hadapin ini semua. Bismillah. Ras, kok didiemin aja? Nggak kamu makan? Enggak, Vin. Oh, atau kamu mau disuapin? Ya, sini. Aku suapin ya biar spesial. Aduh, Vin, udah gak usah. Apaan sih? Udah nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Kamu takut sama mama aku? Kamu nggak usah takut, Ras. Mama aku tuh sebenarnya baik kok. Dia emang kelihatannya aja suka marah-marah, galak. Tapi dia tuh bukan monster kok. Dia itu sebenarnya hatinya baik. Cuman mungkin dia aja belum kenal kamu. Jadi sekarang aku suapin ya. Tuh liat nih, kamu udah kurus gini badannya. Apaan sih, Vin? Emang iya? Nih aku suapin ya. Kecilin lagi, Vin. Potongannya terlalu gede. Banyak mau. Kepala batu. Yaudah cepetan sini, A. Buka mulutnya. Gimana? Enak gak? Enak tuh. Kapan? Ini kue Black Forest. Apa? Ras, lo harus tahu betapa bahagianya gue saat ini. Kamu pasti mancing-mancing saya, iya kan? Supaya kamu sama saya bisa kayak begituan. Ogah banget, Bimo. Mendingan saya kelaparan daripada disuapin sama kamu. Baper ya? Baper. Baper-baper. Tuh, kamu diem kan? Berarti bener apa kata saya tadi. Kalau kamu modus. Begini Annabel, saya mau kasih tahu kamu, sebesar apapun rencana kamu untuk misahin mereka, saya yakin sekali, suatu saat mereka akan bersatu kembali. Ngomong apa sih kamu? Sok puitis. Udahlah Annabel, kamu jangan pura-pura sok nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Kamu kan semua yang mengatur rencana ini dan menghasut Bu Rani. Bimo, kamu berani-beraninya ya memfitnah saya? Buat apa saya memfitnah kamu? Annabella, saya tidak memfitnah kamu. Tapi karena saya pintar dan saya tahu segalanya. Jadi saya mengerti soal ini. Permisi. Enggak, Vin. Kamu ngomong lagi? Yakin? Loh, Vin. Kenapa Pak Doni kesini ya? Ya iyalah. Pak Doni itu kan dosen pembina putri kampus. Pasti diundang sama mama. Muka mereka kok pada tegang gitu? Jangan-jangan mereka kesini mau ngomongin soal gue dan ayah yang nginep di kampus malam. Ras, kamu kenapa sih ngeliatin mereka kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Bentar ya, aku ambil minum dulu. Pak, Sebentar ya Ras. aduh, kayaknya benar ada dugaan gue. Aduh, gue harus gimana nih sekarang? Kayaknya sebentar lagi bakalan ada yang dicopot nih jabatannya. Gak usah tegang gitu kali. Ntar cantik lo hilang loh. Bukan cuma cantik, tapi gelar lo jadi putri kampus juga bakalan hilang. Ras. Ras. Dan kamu apa?
ngapain? Ya aku mau masuk lah. Aku mau tahu mereka ngomong apa. Enggak, Vin. Please, demi aku dengerin aku dulu. Mungkin bener yang diomongin sama Bianca. Mungkin karena rekaman CCTV itu, jabatan aku sebagai putri kampus akan segera dicabut. Bianca ngomong gitu. Ras, kamu kan jadi nobatin jadi putri kampus. Enggak, Ras. Aku yang gak setuju. Aku yang keberatan. Kalau cuman karena alasan kamu tidur di daerah kampus dan mau dicabut jabatan kamu sebagai putri kampus, aku yang gak setuju, Ras. Aku harus ngomong sama mereka. Vin, aku udah bilang kan jangan. Aku nggak mau kalau kamu tuh sampai berantem sama mama kamu. Ras, kamu tenang ya. Ini nggak bisa didiemin. Aku harus ngasih suara aku, Ras. Aku harus ngomong sama mereka. Ras, biar aku yang wakilin suara kamu ya. Aku tenang aja. Enggak, Vin, tunggu. Vin, aku nggak mau kamu sampai kena masalah gara-gara aku, Vin. Ya, Ras, kamu tenang ya. Aku janji sama kamu. Aku nggak akan kena masalah sama Mama. Ya. Seharusnya gue sama Ayah nggak usah nginep di kampus. Tapi kita nggak nginep sih. Orang kita ketiduran kok gara-gara nungguin Balastri. Jadi, sampai mana kita tadi? Seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Dekan meminta keputusan kami soal diskualifikasi Laras sebagai putri kampus. Jadi ternyata benar. Mereka ngeributin soal pelanggaran Laras yang nginep di kampus semalam. Sebaiknya, apabila gelar putri kampus akan dicabut, lebih baik sekarang, sebelum pekerjaan itu akan lebih banyak. Sebagai seorang putri kampus, harus memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Tidak bisa memberikan kesan image yang buruk. Saya keberatan. Saya bingung sama kalian semua. Gimana bisa kalian semua mengambil keputusan tanpa mendengar dari pihak yang bersangkutan? Memang benar, Laras dan Pak Samsul semalam ada di kampus. Tapi mereka punya alasan. Mereka menunggu Mbak Lasti, yang memang tinggal di asrama kampus. Tapi karena Mbak Lasti nggak muncul-muncul juga, mereka terpaksa menunggu. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka dengan tidak sengaja tertidur di daerah kampus. Sekarang apakah itu salah? Karena jujur, menurut saya itu bukan suatu pelanggaran. Karena mereka memang sama sekali tidak pernah punya niat untuk menginap di daerah kampus. Vino, sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur. Enggak, Ma. Kali ini Vino yang rela menjadi saksinya. Kami nggak perlu saksi. Karena CCTV sudah sangat jelas. Dan semua tamu gathering melihat semua kejadian itu. Mama tidak akan mengambil resiko, Vino. Paham kamu? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ngapain sih duduk di situ? Di sana kan bisa. Males banget. Kayaknya aku harus touch up deh, supaya aku still fresh dan kelihatannya enak dilihat. Percuma aja mau ditacap apa enggak. Sama aja kok. Gak akan berubah mukanya. Justru saya kasihan sama tukang makeupnya.
makeup yang ada habis. Nggak apa-apa kali touch up, kan biar kelihatan tetap cantik and look fabulous. Tuh, dengar. Kecantikan seseorang itu kalau menurut saya justru dari hatinya, bukan dari makeup yang tebal yang dipakai setiap hari. Pak Bimo, gak usah sotoy deh. Pemikiran Pak Bimo aja yang salah. Gak apa-apa kok, kita kan harus tetap jaga penampilan kita. Ya makanya makeup nggak apa-apa. Lagian nih ya, cantik itu harus dari luar dan dalam. Percuma dalamnya doang, gak kelihatan. Kayak si Laras tuh, emang orang tahu bilangnya cantik. Ya, tapi kenyataannya busuk. Bener, Bimo denger tuh. Kecantikan dari dalam itu nggak kelihatan. Jadi kalau dia melakukan kejahatan, nggak kelihatan juga. Ya makanya, untung sebentar lagi nasib PAM University akan terselamatkan. Karena sebentar lagi, gelar Putri Kampus tahun 2018 akan jatuh ke runner-up-nya. Bianca Sofia Jessica Suryanegara. Iya Mbak Bianca, saya setuju kalau Mbak Bianca jadi putri kampus. Soalnya Mbak Bianca itu sama saya. Cantik luar dan dalam. Pede amat. Iya bener, jadi putri kampus harus pede Mbak Bianca. Ngapain ketawa? Ada yang lucu? Ya, cuman baru kaget aja sih. Ada orang yang percaya dirinya luar biasa. Emangnya yang saya bilang salah, Bimo? Hah? Yang saya bicarakan itu kan fakta. Kalau Mbak Bianca sama Annabella sama cantik. Ada yang salah? Kalau saya bilang kamu cantik, baru salah. Ya, menurut saya nggak ada yang salah sih. Kalian itu benar-benar berdua sangat cantik. Bahkan mirip seperti boneka. Yang satu mirip boneka Barbie, dan yang satunya boneka hantu. Nah, tuh tahu. Kamu bilang apa barusan? Daripada kamu kayak boneka voodoo. Nggak tahu voodoo kan? Apaan sih boneka voodoo? Nggak tahu kan boneka voodoo? Makanya sekolah. Jauh-jauh sana. Kenapa sih masih ngeliatin aja? Hah? Belum pernah dilempar tab? Ya Allah, apa yang jadi keputusan mereka? Semoga aja semuanya baik-baik aja. Amin. Tegang banget loh. Santai aja kali. Gue yakin kok mereka pasti udah mutusin kalau gue yang bakal jadi putri kampus. Karena gue emang pantas. Oh ya? Kenapa lo ngerasa lebih pantas jadi putri kampus daripada gue? Apa karena lo gak pernah ngelakuin pelanggaran? Lo lupa ya? Dengan lo ngerobek formulir pendaftaran gue waktu gue mau masuk ikut kontes putri kampus ini, itu sama aja udah pelanggaran yang cukup serius. Lo udah menggagalkan rencana seseorang yang mau mendaftarkan dirinya menjadi putri kampus. Dan menurut gue, yang lo lakukan itu termasuk pelanggaran yang cukup serius. Diem lo! Loh, kenapa? Gue kan ngomong apa adanya. Sebenarnya ya, kalau gue mau jabarin satu-satu kesalahan lo, itu nggak akan selesai sekarang. Tapi ya udahlah, gue pikir biar orang lain aja yang nilai. Biar orang lain yang nentuin apakah lo itu pantas atau enggak jadi putri kampus. Apa itu benar? Waktu itu emang ada keributan sih, Pak. Oh iya, betul Pak. Waktu itu saya pernah dengar sendiri, Pak. Betul. Ras, lo jangan fitnah gue dong. Gue nggak fitnah kok. Itu udah jadi rahasia umum kan? Kalau seandainya gue mau fair, lebih baik yang menggantikan posisi putri kampus gue adalah orang yang track recordnya lebih bersih dan nggak ada sama sekali pelanggaran. Iya kan Pak dosen? Iya betul. Tolong kalian dalami dulu kasus ini. Saya tidak mau terjadi kesalahan dalam sebuah keputusan. Dan untuk
mencabut keputusan Laras sebagai putri kampus. Sebaiknya ditunda dulu. Baik, Bu. Ternyata dia bisa membela diri. Berani-beraninya dia mempermalukan saya di depan banyak orang. Nah, gitu dong, Ras. Fight back. Cari tempat duduk yang enak deh. Iya, makasih Pak, makasih. Aduh, maaf ya Pak Samsul ya. Kami nggak tahu loh kalau Bapak sama Laras ini bertamu. Soalnya HP-nya Lastri itu mati. Gara-garanya ini nih Bang Ujang nggak bawain saya charger. Jadi saya nggak tahu deh kalau ada telepon atau SMS masuk. Sekali lagi maaf ya Pak ya, saya jadi nggak enak loh sama Bapak. Makasih ya, Mbak Lastri, Pak Ujang. Nah, sekarang Larasnya kemana, Pak? Laras tadi katanya sih ada kegiatan ekstra di luar kampus. Terus kenapa sekarang Pak Samsul datang kemari? Kenapa datangnya nggak bebarengan sama si Laras? Sebenarnya kami sudah dari tadi malam ada di mes dan kami tidur di depan mes karena kami sudah nggak ada tempat tinggal lagi. Kalau gitu tunggu sebentar ya Pak Samsul ya. Lastri bikinin minuman dulu buat Pak Samsul. Ya, makasih. Sebentar. Jadi nih Pak Samsul ceritanya udah nggak ada lagi kontrakan yang buat ditinggalin sama Pak Samsul. Sebetulnya sih Pak Ujang, Laras sudah dapat fasilitas dari kampus untuk tinggal di asrama, tapi saya tidak diizinkan oleh pihak kampus untuk juga tidur di asrama. Emang begitu peraturannya Pak Samsul. Ini kalau Pak Samsul mau, sekarang nih ada lowongan kerja di tempat saya. Kerjaannya sama saya, cuman gajinya kagak seberapa. Wah, gak apa-apa. Saya mau tawaran itu, Pak. Iya, saya nggak masalah sama itu. Nah, kalau begitu cocok dah. Nanti saya kasih tahu sama atasan saya kalau emang Pak Samsul mau, ya. Pak Samsul siap-siap aja, ya. Ya Pak Ujang. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Ujang. Nah, saya pasti bekerja dengan sebaik mungkin. Apapun pekerjaan saya. Ya. Astri, rame banget sih bikin minumnya, kesian nih tamu gitu. Nggak ada air minumnya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kenapa sih, Vin? Ras, aku bangga banget sama kamu. Vin. Kamu tuh tadi keren banget, Tanya. Kamu tadi keren banget, kamu keren banget. Beneran deh, ini nih, Laras Ayu Ningtyas yang bikin Alvino Adijaya jatuh cinta setengah mati. Vin, kamu tuh ya, kalau misal tadi ada yang lihat gimana? Niki atau Anabel, bisa gawat kan? Ya udah, sorry. Tapi kamu harus tahu, Ras. Aku tadi seneng banget. Kamu emang harus kayak gitu, Ras. Kamu harus melawan orang kayak Bianca. Kamu jangan mau kalah sama dia. Ya tadi kan karena ada kamu. Bim. Iya betul. Lo denger kan, Bim? Keberanian itu menular. Kayaknya emang gue sama Laras tuh ditakdirkan bersama deh. Karena kita saling mengisi. Handphone sama powerbank. Ya, betul sekali Mas Fit. Saya lihat Mbak Laras hari ini keren banget. Good job. Tapi sebaiknya kita jangan senang dulu. Karena kita masih menunggu keputusan. Takutnya nanti kita malah kecewa. Iya juga Pak Bimo. Terus aja Bim. Terus. Rusakin aja momen gue. Hancur kan? Mas Pino.
Saya pikir sekarang waktunya kita untuk segera pulang. Bim, boleh nggak Bim? Kali ini aja Bim. Gue minta waktu sebentar sama Laras. Gue mau ajak dia pergi. Tapi Mas... Bim, gue mohon sama lo Bim. Tolongin gue ya. Kali ini aja Bim. Emang lo nggak lihat apa? Lo lihat tuh Bim muka Laras. Dia butuh refreshing. Dia pasti stres banget. Vin, aku nggak apa-apa kok, beneran deh, kamu pulang. Ya Bim, tolongin gue ya. Ya udah Mas Vino. Saya pikir Mbak Laras butuh hiburan. Saya akan berusaha untuk mengulur waktu. Yes! Thank you Bim. You're the best. Ya nomor 3 sih. Setelah kamu. Terus nomor satunya siapa? Ya jelas aku lah. Tapi aku kan sayang banget sama kamu. Mas Vino, kalau mau pergi, sebaiknya sekarang. Kita jangan buang-buang waktu. Iya, ya udah. Yuk. Yuk. Wow, keren. Mantap. Cocok deh. Kita ngapain sih pakai baju kayak gini? Tada! Apaan tuh? Ya jet ski lah. Maksudnya kita naik itu? Iya, Laras, kita naik jet ski. Makanya aku ajak kamu kesini. Makanya nih kamu pakai baju ini karena kita mau naik jet ski. Enggak. Aku nggak mau ah. Nggak mau sih? Terus aku sendirian gitu di tengah laut. Ya, masalahnya aku nggak bisa, Vin. Aku nggak pernah naik kayak gitu. Ngeri ah. Kamu bukannya nggak bisa, Ras, tapi kamu nggak pernah nyobain. Makanya sekarang kamu nyobain sama aku. Enggak, Vin. Aku takut tenggelam. Ya kali ya enggak lah, kamu nggak bakal tenggelam. Pertama-tama kan kamu udah pakai nih. Kamu udah pakai pelampung. Jadi kamu pasti ngapung. Dan kedua, kan ada aku yang jagain kamu. Meragukan banget sih. Enggak ah, aku tetap ngeri. Mendingan aku duduk di sini aja sama Pak Bimo. Kamu meragukan aku. Bim, kasih tahu Bim. Bener banget Mas Vino. Mbak Laras, cobain aja. Mana tahu Mbak Laras lebih hebat dari Mas Vino. Ya kali ya enggak lah Bim, nggak mungkin. Nggak ada yang lebih hebat dari Alvino Adijaya. Udah kepala batu, yuk. Ntar matahari habis lagi. Udah ah, aku tunggu sini aja ya. Jadi kamu nggak mau naik sama aku? Ya, nanti aja deh, aku takut jatuh udah ya. Ya aku sendirian. Makanya mau nggak? Udah feeling gak enak kayaknya. Yaudah yuk, nggak usah banyak feeling-feelingan. Bim. Apa nggak boleh muter lagi? Apa kamu takut juga sama air? Kenapa? Kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi? Aduh, Vin. Aduh, aku feeling gak enak banget deh ya. Aku mikir di situ aja deh duduknya. Beneran mau kesana? Kamu tuh kenapa sih gak berubah banget? Suka banget deh maksa-maksa kayak gini. Kamu juga gak berubah? Masih aja kepala batu. Udah, Vin, ini gak main-main loh. Ini di laut pas loh. Kenapa kamu takut? Segitu takutnya? Kamu gak percaya sama aku? Ya udah, kalau gak percaya balik aja sendiri sana. Bukan gak percaya, cuma awas ya, kamu bener ya, bawanya yang bener ya, pelan-pelan ya. Janji. Awas loh. Yaudah yuk. Aduh, Vin. Udah dong pelan-pelan. Ih, Vino, ntar kita jatuh gimana?
Apaan sih, udah kamu teriak aja. Lebih enak kalau kamu teriak. Nggak mau ah. Ini nggak percaya, coba teriak. Nggak. Teriak. Nggak. Teriak nggak? Nggak. Ya udah. Kamu yang minta sih kan cepetan. Senangnya bisa melihat mereka berdua tertawa seperti itu. Kayaknya mereka bahagia sekali. Vino! Kamu tuh kenapa sih jahat banget ya? Kamu bikin aku jatuh ya dari tadi. Ya enggak lah, gila kamu. Kamu pegangan ya. Yang ini bakalan kenceng maksimal. Bakalan full speed. Kamu udah siap? Udah siap ya? Enggak! Oke. Vino, aku baru sadar orang nyebelin, temperamen, dan songong kayak kamu lah yang justru jadi malaikat pelindung aku sekarang. Aku nggak salah udah sayang sama kamu, Vin. Kelakuan kamu emang ajaib. Tapi aku percaya kok, kamu akan selalu ada buat aku. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Waduh, si Annabel lagi. Maaf, nomor telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Vin, udah dong! Bisa gawat nih. Kalau sampai Annabel tahu Mas Vino sama Mbak Laras, yang ada bisa jadi masalah. Mas Vino! Mas Vino! Hei! Mas! Ayo kita pulang! Vin! Aduh! Udah dong! Vin, itu Apaan sih, Ras? Pak Bimo kayak manggil kita deh. Hah? Itu, Enggak lah. beneran, itu serius deh. Apaan sih, baru juga setengah jam. Udah kamu pegangan aja, siap ya? Lihat nih. Mas Vino! Mas! Ayo kita pulang! Kenapa, Bim? Ya udah tunggu 3 jam lagi, bentar. Mas Vino! Waktunya sudah habis, Mas! Mas Vino! Mas! Waktunya kita pulang! Sekali lagi, Bim.
Kamu mau ngapain? Aku anterin ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa kok, lagi udah deket banget. Mas Vino, kita pulang sekarang Mas yuk. Tuh ya kan, udah sana pulang Gi. Nggak apa-apa kok. Apaan sih Ras? Enggak lah. Aku anterin kamu aja ya. Meskipun udah deket Ras. Tapi kamu tau gak sih? Riset itu membuktikan kalau kejahatan itu biasanya terjadi di... Apaan sih kamu? Kasar ya? Udah ya, makasih banget loh. Kamu tuh hari ini udah banyak banget bikin aku jadi happy, jadi ketawa lagi, udah menghibur aku. Dan sekarang biar aku pulang dulu ya. Masa sih? Aku udah buat kamu happy. Oke. Au. Yaudah, aku duluan ya. Ras. Ras. Aku tahu kamu tuh banyak masalah. Tapi ada aku di sini, Ras. Aku akan selalu ada di samping kamu. Jadi kamu nggak perlu ngelewatin semua masalah kamu sendirian. Karena ada aku di samping kamu. Iya, Vin. Tapi aku nggak mau libatin kamu dan bikin kamu bertengkar lagi sama Bu Rani. Kenapa diem? Kamu terharu ya? Dikit. Dikit doang. Kok dikit? Apa gue coba aja ya caranya lewat? Kamu ingat kata-kata aku ya? I love you. Love you. Apa? Sorry, aku nggak dengar. Apaan sih kamu? Apa? Nggak denger segala. Emang iya aku nggak dengar, kamu ngomongnya kecil banget. Kamu apa barusan? Ulangin lagi boleh nggak? Iya, aku juga. Aku juga apa? Sakit dong. Ya udah deh, kalau itu cara kamu untuk nunjukin kalau kamu sayang sama aku, I love you more. Pino. Ya udah, aku anterin pulang ya. Udah, nggak usah. Pulang sana, pulang. Mau share aku? Ya udah. Jadi kamu hati-hati ya. Good night. Gimana, Vino? Makasih ya, Pak Bimo. Sama-sama, Mbak Laras. Night, Ras. Kenapa Mas Vino? Barang-barangnya Laras. Bim, tunggu Bim. Bentar Bim. Ya. Dadah. Kok malah kabur sih? Kamu habis dari mana aja? Aku nungguin kamu sampai jamuran gini loh.
sorry. Tadi aku habis ada urusan. Urusan apa sih? Waktu aku jadi mubazir tau gak? Aku do so much better things, kayak ngepromosin barang kita. Promosi atau modusin cewek-cewek? Not this again. Kamu cemburu? Ngapain sih cemburu? Kita cuma ngepromosi barang kita doang. Emang kita serama sama pelanggan kita. Enggak kok, aku nggak cemburu. Cuman malas aja ngeliat cara kamu promosi kayak tadi. Kamu gimana sih? I did that just to get attention from them. Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah. Kamu skinship sama mereka, kamu ngajak-ngajak mereka selfie, kamu ngasih nomor telepon kamu ke mereka. Itu nggak salah ya? Yaudah, I'm sorry. Mungkin cara aku agak kelewatan. Kamu masih bete sih? Aku udah minta maaf kan? What should I do now? Maybe you want ice cream? Atau your favorite cake, cheesecake gitu? Or like you wanna go out maybe? Ras, Kalian kenapa kok jam segini masih di kampus? oh tadi gue habis promosiin produk retail gue sama playboy yang satu ini. Pasti kalian berantem lagi ya? Udah Ras, gue lagi malas ngebahas ini. Oh iya, tadi ada titipan surat buat lo. Surat? Dari siapa? Titipan surat. Berarti Dara abis ketemu. Ntar juga lo tahu sendiri, Res. Ya udah mendingan sekarang lo ikut gue yuk. Wait. Apa lagi sih, Leon? Jadi tadi aku nungguin kamu. Kamu ketemu cowok lain? Iya. Emangnya kenapa? Emangnya cuma kamu doang ya yang bisa deket-deket sama cewek? Sekarang jelasin ke aku. Siapa cowok itu? Gak perlu aku jelasin. Udah yuk, Ras. Emangnya surat dari siapa sih, Dar? Mendingan lo baca sendiri aja. Nanti lo juga tahu kok. Lo udah baca? Ya belum lah, Ras. Mana berani gue baca duluan. Ini kan surat penting buat lo. Aku tahu, kamu pasti bakalan kecewa saat kamu baca surat ini dari aku. Makanya sebelum kamu baca surat ini, aku mau minta maaf dulu sama kamu. Aku baru sadar, ternyata kamu sudah memiliki malaikat penjaga yang lebih baik dari aku. Buat apa aku di sini? Sejak gue datang ke sini, dan gue ketemu sama lo, gue ingin mengenal lo lebih jauh. Gue ingin hubungan kita bukan cuma sebatas sahabat. Gue mau lo jadi pacar gue. Lo ngomong apaan sih? Kita udah sahabatan lama. Kita udah kayak saudara bahkan. Lo gak bisa bohong sama perasaan lo sendiri. Gue tahu perasaan lo sama kayak gue sekarang. Kertas ini nggak mungkin bohong kan? Lo sendiri yang nulis ini. Laras Ayuning Tias ingin selama-lamanya bersama Revan. Keberadaan aku mungkin hanya jadi pengganggu dan pengacau buat kamu dan dia. Aku akan coba untuk ikhlas, karena kebahagiaan sejati adalah melihat orang yang kita sayang bahagia. Salam, Revan, malaikat kecilmu. Lo kenapa? Kok lo kayak mau nangis?
Laras mana sih? Laras Adijaya. Dion, lo liat Laras di mana nggak? Barusan pergi. Pergi sama siapa? Jangan bilang dia pergi sama cowok sokul itu. Iya. Sama Dara perginya. Oh, sama Dara. Mereka pergi kemana? Gak tahu. Mungkin arah ke sana. Sana? Kemana? Ke toilet? Ya kali toilet kan di sana. Dude, I don't know. Intinya gue cuma lihat Dara kasih surat ke Laras. That's it. Terus pergi deh. Surat? Ya. Yeah. Jangan-jangan surat cinta dari cowok sokul songong nggak jelas itu. Iya. Lo masa nggak tau apa kayak gitu? Pasti lo tau lah. Enggak, gue lagi nggak mau ngomong sama Dara. Lagi bete-betean, malas. Yaudah deh, Yon, kita samperin aja. Temenin gue. Udah lah, ngapain disamperin? Ya nggak apa. Masalah lagi sama si Dara. Ya, sekalian lo selesaiin masalah lo di sana kan bisa. Udah yuk. Men, lu ngerti dong, pacaran nggak segampang itu. Ya udah deh, bilang aja. Lo emang nggak mau kan nemenin gue? Tapi bodo amat, gue harus tetap kesana. Gue harus lihat isi surat itu. Vin. Bodo amat. Hah? Dia pergi lagi? Nyebelin banget sih. Padahal dia baru aja datang ngasih lo harapan. Terus tiba-tiba dia udah pergi lagi. Gak punya komitmen banget sih jadi orang. Tunggu Ras, gue harus telepon dia. Dar, nggak usah, nggak apa-apa. Dara punya nomor cowok itu. Yon, udah kita samper aja deh, Yon. Gue penasaran. Vin. Apa lagi sih, Yon? Lu tau kok kita samperin masalahnya apa? Apa? Kena masalah lagi kita. Ya terus? Lo emang udah berantem kan sama Dara? Udah, men, lu mau ke rumah salah? Enggak kan? Salah-salah ngertiin gua dong. Tahu ah. Nggak usah, Dar. Kenapa emang ya? Kita kan perlu penjelasan dia dong. Menurut gua nggak perlu, Dar. Lagian juga perlu penjelasan apa lagi? Semua keraguan dan juga pertanyaan yang selama ini gue bingung udah terjawab. Gue udah tahu alasan kenapa waktu itu Revan tiba-tiba menghilang. Gue udah tahu dia pergi kemana selama 3 tahun ini. Dan gue yakin keputusan Revan ini itu yang terbaik buat dia dan juga gue. Dan itu juga emang haknya Revan buat memilih. Tapi kok lo bisa seikhlas ini sih? Dia kan udah pergi ninggalin lo gitu aja. Keikhlasan itu awal dari sebuah kebahagiaan, Dar. Buat gue dan juga buat Revan. Walaupun Revan pergi, tapi gue gak akan pernah lupa kenangan sama dia. Semua kenangan bahagia kita. Karena Revan adalah sahabat terbaik yang pernah gue punya. Dan gue selalu berdoa buat kebaikannya dia. Kenapa? Yon. Nih, lo kasih ke Laras. Gue mau cabut. Aku cabut? Ya iyalah. Karena sekarang gue udah tahu, Yon. Kalau gue ini satu-satunya cowok yang ada di hatinya Laras. Jadi gue cabut. Ingat ya, jangan lupa lo kasih ini ke Laras. Bye, Yon. Oh, jadi cowok yang dimaksud Dara tuh Revan. Kenapa dia nggak ngasih tau gue? Pasti ada yang dirahasiain dari gue. Mana pakai telepon-teleponan segala di belakang gue. Ras, gue mau nanya deh. Maksudnya Revan soal malaikat penjaga lo itu siapa ya? Oh, itu sebenarnya kayak pepatah gitu sih, Dar. Pepatah? Maksud lo? Ada pepatah yang berbunyi, semut di ujung lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak.
Terkadang orang itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Tapi nggak semua orang nyadarin itu. Maksud lo Vino? Oh, jadi sekarang lo udah move on ke Vino? Iya, kalau masalah itu sih gue nggak tahu ya gue harus sebutnya apa, move on atau apa. Cuma hati gue sih bilangnya iya. Wow, gue bener-bener gak nyangka, Ras, bakal kayak gini ujungnya. Sama Dar, gue juga. Gue gak pernah nyangka bakal kayak gini. Tapi yang pasti sekarang gue udah lebih tenang. Tapi bagus deh, Ras. Gue lega banget sekarang. At least lo udah gak ada beban masa lalu lagi. Iya, Dar. Gue juga lega banget sekarang. Semoga aja kedepannya baik terus ya. Kayaknya emang Dara berhubungan sama Revan deh, buat bantuin Laras. Tapi tetap aja Dara tuh salah. Ngerahasiaan ini dari gue. Gue kan cowoknya. Harusnya nggak ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Ini tuh sama aja gue nggak dianggap sama dia. Gue seneng banget, Ras. Akhirnya urusan itu tuh kelar juga. Iya, Dar. Gue juga sama. Makasih ya lo udah selalu support gue. Iya, sama-sama, Ras. Yang penting sekarang lo udah happy kan? Dan gue juga ikut happy. Makasih, Dar. Sama-sama. Gue bener-bener kecewa. Gue gak suka kayak gini. Ini tuh sama aja kayak melanggar komitmen gue sama dia.